Halo semuanya, perkenalkan saya Mena dengan NIM C1B1230015. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari aktivitas pertambangan dan pengolahan nikel yang dilakukan oleh PT Virtua Dargon Nickel Industri atau PDNI di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. PT PDNI mulai beroperasi di Morosi sekitar tahun 2014 ketika pemerintah mendorong program hilirisasi nikel yang menekankan pengolahan mineral di dalam negeri. Investasi awal pembangunan smelter, pembangkit listrik, kaptif, dan fasilitas industri mencapai sekitar 14 triliun rupiah dan menempati kawasan industri yang luasnya lebih dari 700 hektar. Teknologi utama yang digunakan adalah Rotary Clean Electric Furnace atau RKEF, yaitu teknologi pemurnian nikel yang memanfaatkan suhu tinggi untuk menghasilkan nikel pig iron atau NPI sebagai bahan baku baja tahan karat. Hadirnya industri besar seperti FDNI mengubah Morosi dari kawasan agraris menjadi zona industri pertambangan yang kemudian menarik masuk ribuan pekerja dari dalam maupun luar daerah. Dalam beberapa laporan, jumlah tenaga kerja yang terserap oleh PDNI mencapai lebih dari 6.800 pekerja. Hal ini tentu memberikan peluang peningkatan pendapatan keluarga, terutama bagi masyarakat lokal yang sebelumnya bekerja sebagai petani atau nelayan. Aktivitas industri ini juga menimbulkan multiplier efek seperti tumbuhnya usaha transportasi, warung makan, kos-kosan, serta layanan jasa lainnya yang mendukung kegiatan smelter. Selain itu, melalui program CSR, perusahaan itu membangun sarana pendidikan, perbaikan jalan, serta beberapa fasilitas umum yang dinilai cukup membantu masyarakat di Morosi. Dengan belum pembangunan di sekitar sini jadi tambah maju. Ada ini kan banyak masyarakat dari luar sini juga yang usaha seperti kos-kosan membangun, jadi dampaknya seperti itu. Kami adalah mahasiswa politeknik di sini. Kami dibeasiswakan dan kami adalah orang asli Morosi. Tentunya ketika nanti selesai, kami akan direkrut untuk menjadi pekerja. Namun di balik pertumbuhan ekonomi, terdapat beberapa persoalan lingkungan yang perlu diperhatikan secara serius. Pertama adalah pencemaran udara yang bersumber dari aktivitas smelter dan pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Partikul debu dan emisi menyebabkan kualitas udara menurun dan berpotensi mengganggu kesehatan pernapasan masyarakat. Yang kedua itu adalah pencemaran air. Karena limbah industri, runoff tanah merah, dan aktivitas penimbunan ore dapat mencemari sungai dan sumber air bersih di sekitar Morosi. Beberapa warga mengeluhkan berkurangnya kualitas air sumur dan sungai yang sebelumnya menjadi sumber air untuk kebutuhan rumah tangga. Dan yang ketiga itu adalah degradasi lahan, terutama akibat perubahan fungsi wilayah dari lahan pertanian ke area industri. Hal ini menyebabkan hilangnya ruang hidup satwa dan menurunnya produktivitas tanah bagi warga yang masih bergantung pada kegiatan pertanian. Tidak hanya itu, aktivitas industri nikel juga berdampak pada biota perairan, yaitu turunnya air dan sedimentasi mengganggu ekosistem ikan dan udang, sehingga sebagian masyarakat pesisir mengalami penurunan hasil tangkap. Katanya itu di sana ya sudah ada beberapa yang memang sudah terpapar ISPA berdasarkan data yang kita ambil dari Puskesmas, dan ada beberapa tetangga yang sudah terpapar penyakit tersebut, ISPA tersebut. Yang kedua, masalah ekonomi. Mayoritas masyarakat di sana adalah nelayan petani tambak. Petani tambak ini membutuhkan air yang begitu bersih, karena
tambak ini proses budidaya. Tetapi di mana hari ini sumber air untuk mengairi lahan tambak warga di sana sudah tercemar. Jadi terjadi penurunan ekonomi. Selain masalah lingkungan, muncul pula dampak sosial. Yang pertama itu terjadi pergeseran mata pencarian, di mana masyarakat yang sebelumnya bekerja sebagai petani dan nelayan kini beralih menjadi buruh industri. Perubahan dadak ini sering menimbulkan ketergantungan ekonomi terhadap perusahaan. Kedua, muncul ketimpangan akses kerja antara tenaga kerja lokal dan pekerja dari luar daerah. Sebagian warga berpendapat bahwa posisi strategis cenderung diisi tenaga kerja dari luar sehingga menimbulkan rasa ketidakadilan sosial. Ketiga, hadirnya ribuan pekerja pendatang turut mengubah struktur sosial desa, misalnya meningkatnya kebutuhan hunian, perubahan gaya hidup, hingga munculnya konflik kecil di tingkat komunitas. Ini memperlihatkan bahwa industrialisasi tidak hanya mempengaruhi ekonomi, tetapi juga mengubah tatanan sosial masyarakat dalam jangka panjang. Awasku, ya suruh kita, ndak mungkin pengawas yang mau kerja, pasti karyawan biasa yang disuruh kerja kayak kita ini. Kita hancur. Secara teoritis, industrialisasi seperti ini memang dapat menjadi motor pembangunan. Namun, pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi tanpa mengelola risiko lingkungan dan sosial akan menimbulkan biaya ekologis dan sosial yang jauh lebih besar dalam jangka panjang. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa pembangunan industri nikel seperti PT VDNI harus dilaksanakan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, yaitu keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat lokal. Secara pro, CSR PT VDNI telah memberikan manfaat seperti perbaikan infrastruktur desa, pembangunan fasilitas pendidikan, serta bantuan kesehatan dan juga program pemberdayaan masyarakat. Sebagian warga menilai CSR ini membantu meningkatkan akses sosial dan memperbaiki kualitas hidup. Namun, dari sisi kontra, terdapat kritik bahwa CSR masih belum merata, cenderung bersifat jangka pendek, dan belum mengatasi akar persoalan seperti pencemaran air, kualitas udara, atau hilangnya mata pencaharian tradisional. Beberapa pihak berpendapat bahwa CSR lebih condong sebagai kompensasi simbolis dibanding solusi. Oleh karena itu, CSR seharusnya dirancang secara partisipatif, melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan hingga evaluasi dan konsisten menghadapi dampak sosial lingkungan secara jangka panjang. Industri nikel membawa peluang besar, tetapi juga tantangan serius. Sebagai mahasiswa, kita perlu mengkritisi, mengawasi, dan mendorong agar pembangunan tetap berkeadilan dan berkelanjutan. Tentu saja ada konsesi yang berhasil mereklamasi, mereboisasi kembali kepada ekosistem awal.